tiap langkahku. Ku yang Tuhan pimpin ke tempat ikuti hantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu ayat ini merupakan sebuah ajakan dari Tuhan Yesus sendiri kepada setiap orang percaya yang letih lesu dan berbeban berat. Semuanya mendapatkan undangan, semuanya mendapatkan ajakan, marilah kepadaku. Dia tahu ada banyak persoalan yang terkadang membuat kita itu berjalan rasanya berat, karena memang beban itu berat. Persoalan itu tidak mudah diselesaikan. Tuhan tahu dan melihat semuanya itu, sehingga Dia menawarkan kepada kita semuanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, itu ada 3 tahapan yang Dia lakukan. Ketika Dia berkata, marilah kepadaku, yang pertama sebenarnya itu bersifat seperti orang tua yang melihat anaknya sedang kesulitan. Orang tua ini ingin menunjukkan. Tahapan itu terjadi ketika Tuhan melihat bahwa kita tidak tahu sebenarnya persoalan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa persoalan itu harus dihadapi dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan sendiri secara pribadi, lepas pribadi. Jadi ada kalanya persoalan itu tidak hanya untuk diselesaikan saja. Ada kalanya persoalan itu terjadi supaya penyelesaiannya itu atau bentuk penyelesaiannya itu kita beradaptasi dengan persoalan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya bagaimana kita beradaptasi hidup bersama dengan persoalan itu. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan menolong kita, Dia menunjukkan apa yang harus kita lakukan supaya berdamai dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Berdamai bukan berarti kita ini istilahnya memberikan kesempatan persoalan itu menguasai kita, tidak. Tetapi sebenarnya lebih menunjuk kepada bagaimana kita beradaptasi menghadapi persoalan itu dengan biasa saja. Karena seringkali kita menghadapi persoalan itu dengan luar biasa, menganggap persoalan itu adalah persoalan yang berat. Kita memerlukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tuhan Yesus berkata, Dia akan pergi naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Supaya apa? Roh Kudus itu yang akan mengajarkan,
kepada umatnya apa yang harus dilakukan, termasuk di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Tahap pertama adalah tahap menunjukkan, tahap berikutnya adalah tahap mengajarkan sesuatu. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, ya, Dia ingin mengajari kita sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, untuk kita bisa melewati tantangan hidup ini. Lalu bagaimana caranya? Tinggal respon kita ketika kita tahu marilah kepadaku. Ketika kita meresponi secara positif, kita akan datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan itu bisa berbicara bahwa sebenarnya kita membutuhkan untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan berkata, marilah kepadaku, aku ingin mengajari engkau sesuatu yang baik. Ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 18, kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara, bagaimana pemazmur yang mengalami persoalan di dalam hidupnya, dia meresponi firman Tuhan secara positif. Saya akan bacakan Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan yang ke-37. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaka. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Di dalam pemazmur ini kita melihat bagaimana pemazmur menuliskan Allah itu mengajarinya untuk berperang. Allah itu mengajarinya sesuatu yang baik untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan. Dia mengalami banyak persoalan di dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari dalam hidupnya adalah bagaimana dia punya respon positif terhadap firman Tuhan. Bagaimana dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana dia mau memberikan hidupnya untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga dia merasakan bahwa Tuhan sendiri yang mengajar tangannya untuk berperang. Tuhan sendiri yang mengajar dia untuk menyelesaikan dari satu persoalan kepada persoalan yang lain. Tentu kita perlu belajar dari kehidupan Daud, dari kehidupan pemazmur ini, bahwa di dalam hidup kita membutuhkan Tuhan. Kita memiliki kerinduan yang sama, bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah perisai kita. Tetapi bagi Tuhan sendiri, untuk menyelesaikan persoalan, Tuhan tidak mau instan begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya melihat dari tokoh demi tokoh di dalam firman Tuhan, Tuhan itu lebih suka mengajari orang-orang percaya supaya mereka ini benar-benar menjadi pemenang. Tuhan melatih orang-orang percaya supaya menyelesaikan persoalannya itu dengan bergantung kepada Tuhan. Jadi kita lihat ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku. Yang pertama, Dia ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita.
Yang kedua, dia mengajari kita bagaimana kita bisa menang terhadap persoalan demi persoalan tadi. Dan yang ketiga, ketika dia melihat bahwa kita tidak mampu lagi, kita di dalam kondisi letih lesu dan berbeban berat, tidak berdaya, putus asa, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, maka itu adalah saatnya Tuhan mengambil alih setiap persoalan kita. Jadi ada 3 tahapan yang saya perhatikan cara Tuhan menolong umat di tengah situasi krisis, di tengah situasi yang kita lihat tidak menentu, tidak bisa kita harapkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita mau tetap melangkah sesuai petunjuk Tuhan, sesuai apa yang Tuhan ajarkan melalui firman. Dan ketika kita sudah merasa tidak mampu dan tidak berdaya lagi, berserulah kepada Tuhan. Dia sanggup mengambil alih persoalan demi persoalan dalam hidup kita dan membawa kita keluar dari setiap persoalan itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi jangan pernah berpikir yang punya persoalan itu hanya kita. Kembali kepada firman Tuhan, kita melihat dari satu tokoh kepada tokoh yang lain, tokoh-tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Ada banyak di antara mereka juga pernah mengalami persoalan, bahkan mengalami krisis di dalam hidupnya. Salah satunya saya menyebut adalah Elia. Dia pernah mengalami krisis di dalam hidupnya, bagaimana kekeringan terjadi, bagaimana tidak ada hujan, ya, bagaimana semuanya mengalami kesulitan sehingga makanan pun sulit didapat. Tetapi dia mendengarkan firman Tuhan ketika Tuhan berkata, "Pergilah engkau ke Sungai Kerit." Ketika dia sampai di sana, sungai itu pun sedang kering. Krisis melanda. Mungkin dia bertanya, bukankah seharusnya Tuhan itu menyuruh dia ke kota, bertemu banyak orang yang mungkin bisa menolong dia? Tetapi kenapa justru menyuruh dia ke tepi sungai yang mungkin tidak ada penduduknya, jauh dari perkampungan, jauh dari aktivitas ekonomi? Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya. Kalau manusia tidak mampu lagi menolong Elia, Tuhan sanggup menolong dan memeliharanya melalui burung gagak, melalui hewan. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana di dalam persoalan-persoalan yang terjadi, yang mungkin kita sedang hadapi di hari-hari ini, Tuhan sanggup menolong. Kuasa-Nya itu tidak terbatas. Dia sanggup menggunakan segala cara untuk melepaskan kita dari setiap persoalan yang terjadi. Ketika Tuhan sudah pelihara, Elia juga mengalami krisis yang berikutnya. Kelaparan yang terjadi melanda negeri itu. Dia mengalami semuanya, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar berikutnya. Tuhan pertemukan dia dengan seorang janda yang miskin. Dia tidak dibawa kepada orang-orang yang mungkin raja atau mungkin berkatnya banyak. Tidak. Tetapi Tuhan pakai janda Sarfat yang pada saat itu juga mengalami kelaparan yang sama. Mungkin Elia bertanya, Tuhan ini apa tidak keliru menyuruh aku datang kepada ibu janda ini? Dia lebih susah. Kalau aku minta makan, dia mau makan apa?
Mungkin pertanyaan secara manusia begitu. Tetapi Elia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dia mau menjadi saluran berkat dari Tuhan. Dia datang kepada ibu janda itu dan berkata, buatkan aku roti, berikan aku air. Dan ketika ibu janda itu berkata, wah, tepungku tinggal segenggam. Kalau aku buat jadi roti hanya cukup untuk makan aku dan anakku, setelah itu kami mati. Tetapi Elia berkata, melangkah dengan iman. Amin. Ini saya pakai bahasa sehari-hari aja. Melangkah dengan iman, buatkan aku dulu. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Elia datang menguatkan orang yang lemah itu, ya. Bukan dengan kata-kata yang manis, bukan dengan kata sanjungan, tetapi justru Elia minta, buatkan aku dulu. Wah, itu secara etika itu sangat bertentangan sekali, kan begitu. Tetapi ada satu alasan yang membuat Elia berkata seperti itu. Elia berkata, buatkan aku dulu, karena ini firman Tuhan. Dan kalau engkau buatkan aku dulu, tepungmu dan minyakmu tidak akan habis sampai masa kelaparan ini berlalu. Dan apa yang terjadi? Ibu janda ini, dia taat, dia merespon dengan positif, dia melangkah dengan iman, dia membuatkan roti itu untuk Elia. Dan mujizat terjadi. Elia melewati masa krisis, dan ibu janda dengan anaknya pun menjadi pemenang melewati masa krisis itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu contoh yang bisa kita renungkan dan bisa kita lakukan dalam hidup kita. Di tengah masa krisis yang terjadi di saat-saat ini, kita pun perlu melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman. Percaya saja. Dalam kata percaya saja, seolah-olah ada sebuah perkata, tidak perlu berpikir macam-macam. Percaya saja. Amin. Tuhan sanggup menolong, memelihara, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan kepada kita dengan berbagai cara yang Tuhan sendiri bisa lakukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mungkin kita dalam keadaan letih lesu, merasa tidak berdaya, merasa butuh pertolongan. Kenapa? Merasa lelah, merasa tidak berdaya dan butuh pertolongan. Kadang-kadang persoalan itu mampu membuat kita itu jauh lebih lelah daripada ketika kita selesai bekerja. Bekerja secara fisik itu membuat kita lelah, tetapi persoalan bisa membuat kita jauh lebih lelah lagi. Dan kalau itu sedang terjadi dalam hidupmu, firman Tuhan saat ini mengundang engkau, marilah kepadaku, datang kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita membutuhkan kelegaan. Kelegaan adalah keadaan di mana kita mendapatkan pertolongan. Kelegaan adalah ketika kita merasakan damai sejahtera, karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Kalaupun di masa sekarang orang sulit mencari damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara bisa temukan di dalam firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sumber jawaban dalam hidup kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tentunya dengan harapan firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita semuanya. Bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan mengajari kita bagaimana caranya kita keluar dari persoalan.
maka Tuhan akan mengambil alih segala persoalan itu dan membawa kita menjadi pemenang, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.